Langkah pertama, aku mau buat kulit susnya terlebih dahulu. Ini aku pakai 170 gram margarin. Kenapa aku bikin kulit susnya dulu? Karena ini kan adonan kulit susnya harus didinginkan dulu ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 330 ml air. Airnya itu air mentah boleh, air matang juga boleh ya. Dan ini mau aku masak di api sedang sampai margarinnya cair dan airnya mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, kecilkan api ke api lilin aja, lalu tambahkan 240 gram tepung terigu. Ini aku pakai campuran dari tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Kalau sudah tercampur rata seperti ini diaduk-aduk sampai benar-benar kalis dan teksturnya seperti ini. Lalu matikan api, kemudian pindahkan ke wadah lain dan biarkan adonan kulit susnya hingga benar-benar dingin ya. Karena kalau masih panas nanti telurnya itu bisa matang, teman-teman. Selanjutnya aku mau bikin adonan flas susnya. Di sini siapkan panci, usahakan yang anti lengket ya. Kemudian tambahkan 100 gram tepung maizena, 180 gram gula pasir, boleh dikurangi kalau nggak mau terlalu manis. 1 sendok teh vanili susu. Ini aku pakai vanili susu supaya hasil flannya itu lebih wangi ya. Kalau mau pakai vanili biasa juga boleh banget. Kemudian ini diaduk rata dulu, lalu tambahkan 1 liter susu cair. Kalau teman-teman mau jual versi ekonomis, boleh menggunakan susu kental manis yang diseduh atau susu bubuk ya, sesuaikan dengan harga jual yang teman-teman mau jual. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur, diaduk sampai tercampur rata. Ini boleh disaring atau kalau memang sudah lembut, sudah tidak ada tepung yang bergerindil, ini tidak perlu disaring ya teman-teman. Lalu ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai flannya mengental. Ini wajib terus diaduk-aduk ya teman-teman, karena kalau nggak diaduk biasanya bagian bawahnya itu cepat gosong dan nanti flannya itu akan bau hangus. Kalau flannya sudah mengental seperti ini, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin, atau kalau mau lebih wangi lagi bisa menggunakan butter atau butter mix margarin ya. Kemudian diaduk sampai margarinnya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup ya, dan matikan apinya. Nah, ini biarkan hingga flannya benar-benar dingin supaya bagian atas flannya itu tidak berkulit. Di sini aku mau tutup menggunakan plastik wrap, dan plastik wrapnya itu harus benar-benar menempel di atas flannya ya. Ini aku nggak pindahkan ke mangkuk lagi ya teman-teman, cukup di pancinya aja supaya nggak banyak cucian piringnya. Nah, seperti ini ya, plastik wrapnya itu harus ditempelkan ke atas flannya supaya flannya itu tidak berkulit. Ini biarkan hingga flannya set atau benar-benar sudah dingin ya. Nah, balik lagi ke adonan kulit sus. Ini adonan kulit susnya udah benar-benar dingin ya teman-teman. Kemudian tambahkan 6 butir telur. Telurnya itu wajib suhu ruang dan masukkan telurnya satu per satu ya teman-teman, sambil dimixer dengan speed paling rendah. Ini cukup sampai tercampur rata aja, jangan dimixer terlalu lama karena nanti adonannya itu bisa agak encer teman-teman dan bisa rusak adonannya kalau terlalu lama. Ini nggak harus menggunakan mixer, menggunakan spatula atau balon whisk juga boleh banget ya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini masukkan ke dalam plastik segitiga yang udah aku beri spuit ya. Setelah itu, ini aku mau lanjut cetak. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 60 kali 40. Ini loyang oven gas ya teman-teman. Jadi nanti aku panggangnya menggunakan oven gas. Dan ini sudah dialasi dengan silpat. Kalau nggak ada silpat, boleh pakai baking paper atau dioles margarin ya supaya kulit susnya itu tidak lengket. Nah, ini 3 kali putaran ya teman-teman. Kalau sudah dicetak semua, lanjut ini mau aku panggang di suhu oven 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 45 sampai 50 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Di sini aku pakai oven gas. Kalau teman-teman pakai oven listrik juga suhunya sama ya, tapi untuk waktunya bisa disesuaikan masing-masing. Kalau dirasa bagian atas kulit susnya sudah tidak ada bagian gelembung-gelembungnya, berarti kulit susnya sudah benar-benar matang dan itu sudah kokoh ya. Nah, ini hasilnya, ini sudah jadi dan ini sudah benar-benar kokoh teman-teman. Karena bagian kulit atasnya sudah tidak ada gelembung-gelembung udaranya lagi ya. Langkah selanjutnya, aku mau gunting-gunting kulit susnya untuk kita nanti isi fla. Nggak perlu terlalu lebar guntingnya ya, cukup untuk kita masukkan flanya aja. Nah, flanya tadi sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini dan isi sampai benar-benar full atau penuh ya. Gak usah khawatir flanya kurang karena ini memang takaran itu sudah cukup untuk resep kulit susnya ya teman-teman.
Nah ini dia hasilnya sus yang udah diisi. Untuk satu resep ini menghasilkan 40 pieces kue sus ya, dengan ukuran yang seperti ini. Ukurannya sedang, gak terlalu besar atau terlalu kecil. Dan ini bagian bawahnya gak gosong sama sekali ya teman-teman. Ini kulitnya itu benar-benar kokoh banget. Langkah pertama, aku mau cairkan margarinnya terlebih dahulu. Kalau nggak ada margarin, teman-teman boleh tumis menggunakan minyak goreng ya. Kalau margarinnya sudah mencair, tambahkan 3 butir bawang putih yang sudah dicincang kasar. Kemudian tumis bawang putih hingga matang. Kalau udah matang, tambahkan dengan filet dada ayam yang sudah dipotong dadu. Ini dimasak sampai matang. Kalau udah berubah warna seperti ini, tambahkan dengan wortel. Nah, wortelnya ini sudah dalam keadaan matang ya, karena sudah aku rebus terlebih dahulu. Diaduk rata. Kalau udah tercampur rata, tambahkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa ditas rasa ya, kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian aku mau tambahkan dengan susu cair. Kalau mau ekonomis boleh pakai susu kental manis yang dilarutkan dengan air ya. Nah, untuk pengentalnya di sini aku pakai tepung terigu yang sudah dicairkan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah mulai mengental seperti ini, tambahkan dengan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Diaduk rata kembali, lanjut masak sampai isian itu benar-benar mengental ya. Nah, kalau sudah mengental seperti ini sudah cukup. Matikan api, pindahkan ke mangkuk dan simpan di kulkas supaya cepat dingin dan mengental ya. Selanjutnya aku mau bikin adonan cake-nya. Di sini aku pakai 5 butir kuning telur dan 1 butir putih telur, kemudian tambahkan gula dan emulsifier, tambahkan juga sejumput garam, kemudian mixer speed paling tinggi sampai putih kental dan berjejak. Ini aku menggunakan speed tinggi mixer selama 10-15 menit ya. Nah, kalau sudah mengembang putih seperti ini, matikan api, kemudian tambahkan tepung terigu protein sedang, susu bubuk, dan tepung maizena. Lalu ini dimixer kembali dengan speed rendah aja, cukup sampai tercampur rata aja ya. Nah, kalau sudah dirasa tercampur rata, matikan mixer. Kemudian aduk sebentar aja menggunakan spatula supaya tepungnya itu benar-benar tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan margarin yang sebelumnya sudah dicairkan. Ini margarinnya sudah suhu ruang ya. Kemudian aduk balik secara perlahan sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan jangan sampai ada masih margarin yang mengendap di bagian bawah ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini aku mau masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag supaya pada saat memasukkan ke dalam loyangnya itu lebih mudah ya. Nah, untuk cetakannya di sini aku menggunakan cetakan bolu kukus dan paper cup untuk bolu kukus yang pendek seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan setengah cetakan, jangan sampai penuh. Ini cukup masukkan setengah terlebih dahulu ya. Setelah itu masukkan isian rogut yang tadi udah kita bikin secukupnya. Nah, menurut aku ini isiannya itu kurang banyak pada saat dipotong, jadi isiannya tidak terlalu kelihatan ya. Teman-teman boleh tambahkan lagi isiannya. Kemudian tutup lagi dengan adonan sampai memenuhi cetakan ya. Nah, kalau bagian atasnya sudah ditutup adonan sampai penuh, kemudian bagian atasnya mau aku topping. Di sini untuk toppingnya aku menggunakan keju parut dan daun seledri segar yang aku iris kecil-kecil ya. Boleh juga menggunakan daun seledri kering ya, sesuai selera aja. Setelah semuanya di topping, kemudian cake-nya mau aku panggang di suhu oven 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit. Sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya. Nah, setelah 25 menit dipanggang, ini cake-nya udah matang dan langsung aja keluarkan dari oven. Jangan lupa lepaskan dari cetakannya ya, nggak perlu menunggu dingin, langsung aja keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya, sus makernya udah jadi. Tuh hasilnya cantik banget, kuningnya itu beneran dari kuning telur ya teman-teman tuh.
Ini cocok banget untuk ide jualan, isian snack box atau kue untuk suguhan pada saat ada acara. Teksturnya itu lembut banget karena menggunakan kuning telur dan hanya satu putih telur. Jadi ini tekstur bolunya itu lembut banget, wangi, dan ini gurih dari isiannya ya. Untuk bolunya itu tidak terlalu manis karena kita tidak banyak menggunakan gula pasir. Tuh, tapi ini isiannya itu menurut aku kurang banyak ya. Jadi teman-teman boleh tambahkan lagi untuk isiannya. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 pieces kue ya teman-teman, sesuai dengan ukuran yang tadi udah aku kasih tahu, dengan ukuran loyang bolu kukus ya. Pokoknya ini wajib banget dicoba. Untuk kemasannya cukup menggunakan plastik OPP aja ya. Langkah pertama, aku mau bikin kulit pastelnya dulu. Siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 50 gram margarin. Kemudian ini mau aku aduk rata menggunakan tangan, cukup sampai tercampur rata atau sampai teksturnya seperti berpasir ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup, dan langsung aja aku mau masukkan air. Ini airnya aku pakai air hangat ya teman-teman, tujuannya supaya pada saat digoreng hasil kulit pasirnya itu bergelembung. Nah, kalau udah kalis kayak gini, lalu tambahkan dengan 30 ml minyak sayur. Kemudian diuleni sampai minyak sayurnya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kulit pastelnya mau aku bungkus dengan plastik supaya tidak kering, dan aku mau diamkan selama 30 menit. Selama menunggu kulit pastelnya didiamkan, aku mau bikin isiannya terlebih dahulu. Di sini aku mau rendam 2 keping bihun atau sekitar 200 gram di air mendidih ya teman-teman. Kemudian biarkan hingga mengembang, dan ini mau aku cincang kasar 5 butir bawang putih, dan aku mau iris tipis 2 batang daun bawang. Ini diiris tipis aja ya, kemudian sisihkan dulu. Setelah bihunnya mengembang seperti ini, boleh langsung ditiriskan, kemudian digunting-gunting supaya lebih pendek ya. Kemudian ini mau aku masak isiannya. Secukupnya tuangkan minyak goreng dan tumis bawang putih yang udah kita cincang tadi. Lalu tambahkan 200 gram filet dada ayam yang sudah digiling ya. Kemudian dimasak sampai ayamnya matang. Kalau udah matang kayak gini, lalu masukkan 2 buah wortel yang udah dipotong dadu. Wortelnya sudah matang karena sudah aku rebus di awal. Lalu tambahkan bihun yang tadi udah kita potong-potong menjadi lebih pendek. Kemudian tambahkan garam, gula, kaldu ayam bubuk, lada bubuk. Diaduk sampai tercampur rata. Jangan lupa dites rasa ya. Kalau kurang asin boleh ditambahkan lagi. Ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata dan dipastikan bihunnya matang ya. Nah, kalau sudah seperti ini, terakhir tambahkan dengan irisan daun bawang. Diaduk sebentar aja, kemudian kalau udah benar-benar tercampur rata dan matang, ini sudah cukup ya. Nah, kita kembali lagi ke kulit pastelnya setelah didiamkan selama 60 menit. Ini kulit pastelnya sudah lebih lentur karena sudah membentuk gluten. Kemudian sedikit dibulatkan atau diuleni sebentar aja, lalu bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian. Ini aku timbang masing-masing 25 gram. Nah, setelah semua adonan ditimbang, kemudian bulat-bulatkan adonan supaya hasil kulit pastelnya itu lebih mulus. Setelah itu aku mau gilas memanjang atau membentuk oval supaya hasil pastelnya lebih bagus. Ini gilasnya jangan terlalu tipis ya teman-teman, karena kalau terlalu tipis juga hasilnya nanti kurang bagus ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup. Lalu beri isian secukupnya. Kalau mau hasilnya bagus, isiannya diusahakan banyak ya supaya hasil pastelnya itu gendut-gendut. Ini aku isi sekitar 1 sendok makan penuh. Lalu direkatkan bagian ujung-ujungnya seperti ini. Diusahakan jangan keluar-keluar isiannya ya. Setelah direkatkan, pipihkan bagian pinggirnya seperti ini, lalu dipilin-pilin bagian pinggirnya ya. Nah, ini lakukan lagi hal yang sama hingga semuanya selesai. Kalau teman-teman malas cetak manual atau pilin-pilin manual seperti ini, boleh banget kalau mau menggunakan cetakan pastel. Itu semua sesuai selera ya.
Nah, ini dia hasilnya setelah semua pastel dibentuk. Untuk satu resep ini menghasilkan 33 pieces pastel. Kemudian ini mau langsung aku goreng. Goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Usahakan minyaknya banyak ya teman-teman, supaya hasil gorengan pastelnya itu jadi bagus. Nah, ini yang pertama aku mau goreng pastelnya itu sampai matang atau sampai kecoklatan. Untuk api yang digunakan di sini aku menggunakan api sedang, tapi pastikan pada saat pastelnya dimasukkan ke dalam minyak, minyaknya harus dalam keadaan sudah benar-benar panas ya, supaya hasil kulit pastel itu menjadi menggelembung seperti ini. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini sudah cukup, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau jual dalam bentuk frozen food, ini aku sarankan untuk digoreng setengah matang dulu ya, supaya tidak menempel satu sama lain ketika pastelnya itu sudah dingin. Nah, digoreng setengah matangnya ini cukup sampai pastelnya itu menggelembung dan warnanya itu putih. Jadi tidak perlu sampai agak kecoklatan ya. Seperti ini aja cukup. Ditiriskan sampai benar-benar minyaknya tiris, lalu baru dikemas ya. Nah, ini dia hasilnya, pastel isi bihun ayam. Ini enak banget, kulitnya renyah, garingnya tahan lama, dan hasilnya gembul-gembul banget. Ini cocok banget untuk ide jualan isian snack box, ide jualan frozen food, atau teman-teman bisa jual matang seperti ini ya. Dikemas menggunakan plastik atau mika seperti ini udah oke banget. Pokoknya ini recommended untuk ide jualan. Untuk santannya di sini aku pakai 200 ml santan instan rose band, lalu tambahkan dengan 800 ml air putih, kemudian aduk rata dan masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Cukup hingga santannya panas aja ya, tidak perlu sampai mendidih. Kalau kalian punya daun pandan, boleh ditambahkan daun pandan supaya santannya itu lebih wangi. Karena di sini aku nggak ada stok daun pandan, jadi aku nggak pakai ya. Kalau udah panas, matikan api lalu sisihkan dulu. Kemudian aku gunakan tepung beras rose band, lalu tambahkan tepung terigu, gula pasir, tepung tapioka dari rose band, cukup gunakan 1 sendok makan aja ya. Kemudian aduk rata, lalu masukkan santan dalam keadaan panas secara bertahap. Ini wajib banget santannya panas dan masukkan itu sedikit demi sedikit ya teman-teman. Karena kalau dimasukkan sekali banyak, nanti tepungnya itu akan matang dan tekstur tepungnya itu akan menjadi seperti bubur. Nah, ini masukkan secara bertahap, diaduk rata sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Masukkan santannya sedikit-sedikit ya. Nah, kalau udah tidak ada tepung yang bergerindil, masukkan lagi sisa santannya hingga habis. Kemudian diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau masih ada tepung yang bergerindil, boleh disaring dulu adonannya ya. Tapi ini karena adonannya sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil, ini aku nggak saring. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian. Satu adonan aku mau beri pasta pandan, kemudian aduk rata. Dan untuk satu bagian lagi aku beri pewarna putih bubuk. Seharusnya ini pewarnanya diberi sedikit air dulu ya. Dan untuk warna yang terakhir di sini aku gunakan warna kuning atau orange. Untuk warna sebenarnya sesuai selera teman-teman aja ya, mau padukan warna apa aja juga boleh. Di sini aku pakai warna hijau, warna putih dan warna kuning. Langkah selanjutnya aku mau langsung cetak adonannya. Sebelumnya aku sudah panaskan cetakan cara bikangnya menggunakan api besar selama 10 menit. Cara tes panasnya cukup percikan air seperti ini ya. Ini harus benar-benar panas ya teman-teman, dan di sini aku menggunakan cetakan cara bikang yang tebal. Kemudian semprotkan air garam, tujuannya supaya kue cara bikangnya itu nanti nggak lengket ya. Kunci cara bikang yang berserat cantik, kuncinya itu ada di cetakan yang sudah benar-benar panas. Jadi saat menuang adonan itu cetakan pastikan harus sudah benar-benar panas ya. Kemudian tuang adonan yang berwarna hijau sebagian aja, jangan sampai terlalu penuh. Tunggu sampai ada bagian pinggir adonan yang berwarna hijau tua atau setengah matang, baru tuang warna putih tepat di tengah-tengahnya sampai setengah bagian cetakan seperti ini ya. Saat menuang adonan, ini api aku masih menggunakan api besar ya, supaya hasil serat cara bikangnya itu cantik.
Kemudian setelah itu disusul dengan tuang adonan yang berwarna kuning, tapi di sini aku tuangnya menggunakan sendok aja ya teman-teman. Tuang adonan kuning sampai memenuhi cetakan, jangan sampai luber ya. Membuat kue carabikang ini susah-susah gampang ya teman-teman. Harus beberapa kali membuatnya sampai benar-benar berhasil, karena supaya dapatkan tekstur yang lembut dan serat yang bagus itu apinya dan cara memasak itu harus benar-benar sesuai. Nah, setelah semua adonan dituang, kemudian ini aku kecilkan api menjadi api sedang cenderung besar dan biarkan hingga kue carabikangnya itu muncul gelembung-gelembung atau lubang-lubang ya. Jangan tutup adonan atau tutup cetakan carabikangnya ya teman-teman. Nah, ini serat-seratnya itu mulai muncul lubang-lubangnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini dan pada saat dipegang itu sudah tidak lengket, berarti kue carabikangnya udah matang ya. Kalau sudah tidak lengket di bagian atasnya, matikan api dan diamkan 2-3 menit. Setelah didiamkan 2-3 menit, kemudian pindahkan kue carabikangnya ke atas wadah yang berisi air dan lap yang sudah direndam dengan air ya, supaya pada saat kita mengeluarkan dari cetakan itu nggak lengket sama sekali. Nah, ini ditutup supaya kue carabikangnya itu tetap lembab. Nah, ini nggak lengket sama sekali ya, cukup menggunakan sendok mengeluarkannya. Ini gampang banget, nggak lengket sama sekali. Tuh. Tuh, hasilnya seperti ini. Kue carabikangnya lentur, empuk, lembut, dan bagian belakangnya itu nggak gosong dan nggak kaku ya. Nah, ini dia hasilnya kue carabikang yang udah dikeluarkan dari cetakan, dan ini mau langsung aku mekarkan ya. Tuh, ini hasilnya itu lembut dan lentur banget. Ambil satu buah tutup botol, tancapkan di tengah-tengah kue carabikang, lalu gunting bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Ini aku menggunakan bantuan gelas ya. Kemudian dibelah seperti ini, cukup ditarik ke bagian bawah seperti ini ya. Tuh, hasilnya cantik banget, seratnya benar-benar cantik dari atas sampai bawah. Tuh, kelihatannya. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Untuk hasil seperti ini, teman-teman ikutin step by step cara mengaduk maupun memanggangnya ya, karena membuat kue carabikang yang berserat cantik itu susah-susah gampang. Di tipsnya itu ada di cetakan yang sudah benar-benar panas ya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 14 pieces kue carabikang, dan untuk kemasannya di sini aku menggunakan kemasan khusus untuk carabikang. Di sini aku pakai takir kertas seperti ini. Ini aku beli di marketplace ya teman-teman, karena di sini itu susah banget nyarinya. Dan untuk plastik OPP-nya, di sini aku menggunakan plastik OPP ukuran 13 x 13 cm. Ini plastik OPP-nya kalau lebih kecil dari ini dijamin gak akan muat ya teman-teman, karena ukuran 13 ini cukup banget untuk satu buah kue carabikang. Tuh, hasilnya cantik banget, cocok banget untuk ide jualan. Siapkan wadah, lalu tambahkan 13 sendok makan gula pasir. 1 sendok makannya seperti ini, tidak peras dan tidak terlalu munjung ya, atau sekitar 210 gram. Kemudian tambahkan 1 butir telur segar, jangan gunakan telur dari kulkas ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP. Dan tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau 21 sendok makan. 1 sendok makannya seperti ini, tidak terlalu munjung ataupun tidak peras. Nah, ini masukkan semua tepung terigunya. Kemudian tambahkan sejumput garam dan sejumput baking powder, aku pakai yang double acting. Lalu tambahkan 250 ml susu cair. Di sini aku pakai 1 saset susu bubuk yang dicampurkan dengan air. Boleh juga menggunakan santan instan yang dilarutkan dengan air ya. Kemudian mixer speed rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, perlahan naikkan speed mixer ke speed paling tinggi, lalu mixer sampai adonan putih kental dan berjejak. Kalau adonannya sudah mengkilap
dan tidak ada gelembung-gelembungnya, berarti adonannya sudah cukup di mixer ya. Ini aku mixer selama kurang lebih 10 menit. Setelah adonannya putih kental berjejak seperti ini adonannya sudah mulus dan juga sudah mengkilap ya teman-teman. Kemudian hentikan proses mixer dan aduk sebentar menggunakan spatula dan bagi menjadi beberapa adonan untuk kita beri pewarna. Nah, ini aku sudah bagi menjadi 5 bagian ya, karena di sini aku mau bikin motif buah jeruk dan juga buah naga. Untuk buah naganya sebagai bijinya di sini aku menggunakan wijen hitam, diaduk rata sekitar 1-2 sendok makan. Kemudian untuk pewarna kulit buah naganya di sini aku pakai campuran pewarna pink dan juga pewarna ungu. Nah, tapi ternyata ini kulitnya itu terlalu ungu ya, jadi ini aku mau beri pewarna merah cabai secukupnya. Jadi ini teman-teman nanti sesuaikan aja warnanya yang pas ya untuk campuran warna ungu, merah cabai dan juga warna pinknya. Disesuaikan aja ton warnanya mirip dengan buah naga. Nah, kalau udah seperti ini udah cukup ya. Dan untuk buah jeruknya di sini aku menggunakan pewarna oranye. Untuk bagian dalamnya jangan terlalu oranye ya, tapi sedikit pucat. Dan untuk bagian kulit jeruknya warna oranye itu sedikit lebih tua dibandingkan untuk isian buah jeruknya seperti ini ya. Kemudian ini masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Di sini aku sudah siapkan cetakan bolu kukus dengan tinggi 2,5 cm. Bagian atasnya itu diameter 6 cm dan bagian bawah itu diameter 3 cm ya. Gunakan paper cup yang tingginya itu setara, jangan gunakan paper cup yang tingginya itu lebih tinggi dari ukuran cetakan bolu kukusnya ya. Nah, kemudian tata adonannya seperti ini. Untuk adonan yang buah jeruk dituang yang adonan berwarna oranye pucat, adonan putih, kemudian adonan oranye yang tua. Setelah semua adonannya dimasukkan ke dalam cetakan, nah ini aku sudah siapkan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kemudian beri garis menggunakan tusuk sate, beri garis membentuk tanda plus di atas adonan. Ini tujuannya supaya pada saat dikukus bolunya itu mekar sesuai tanda yang kita buat, yaitu tanda plus. Jadi ini nanti bolunya itu akan mekar 4 semua ya teman-teman. Biasanya kalau tanpa digaris seperti ini menggunakan perasan jeruk lemon, mekarnya itu tidak beraturan, ada yang mekar 4, ada yang mekar 5. Dengan trik ini bolu kukus itu mekarnya itu akan sama rata, yaitu akan mekar 4 semua. Ini sesuai selera teman-teman ya, mau pakai trik ini atau enggak pun bolunya itu tidak akan gagal. Nah, kalau semuanya udah dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian aku mau kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kukus selama 15 menit, gunakan api yang paling besar supaya mekarnya itu lebih cantik. Setelah 15 menit dikukus dengan api paling besar, nah ini dia hasilnya, bolu kukusnya udah mateng. Tuh mekarnya cantik banget, mekar 4 semua, dan ini hasilnya gak ada yang gagal. Ini semuanya mekar ya, dan langsung aja ini keluarkan dari kukusan. Setelah dikeluarkan dari kukusan, ini mau langsung aku keluarkan dari cetakan. Setelah dingin pun ini gak akan menciut sama sekali, itu hasilnya cantik, bagian bawahnya gak menciut ketika dingin. Walaupun cuma menggunakan 1 butir telur, tapi ini hasilnya cantik dan lembut banget ya. Ini nggak bau amis sama sekali. Untuk satu resep ini menghasilkan 21 pieces bolu kukus mekar. Dan kalau teman-teman mau kemas bisa menggunakan plastik OPP ukuran 12 x 12 cm. Hasilnya beneran secantik ini, dan walaupun cuma pakai 1 telur, tapi ini lembut banget ya, nggak bau amis sama sekali. Langkah pertama aku mau bikin krim diplomatnya terlebih dahulu. Di sini aku sudah siapkan 50 gram tepung maizena, 80 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili susu, lalu aduk rata. Kemudian tambahkan 4 butir kuning telur, diaduk rata ya. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut masukkan susu cair sebanyak 500 ml. Di sini aku pakai susu cair full cream ya, teman-teman. Masukkan susu cairnya sedikit dulu sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau udah benar-benar tercampur rata, masukkan sisa susu cairnya sambil diaduk. Kemudian kalau udah tercampur rata, ini aku mau masak di api kecil aja. Masak fla dengan api kecil sambil terus diaduk ya, supaya fla bagian bawahnya itu enggak gosong.
Nah, ini kita masak sehingga fly-nya mengental. Kalau fly-nya sudah mengental seperti ini, kecilkan api ke api yang paling kecil, lalu tambahkan 40 gram margarin, kemudian aduk rata sampai margarin benar-benar tercampur rata dengan fly. Ini dalam keadaan apinya masih menyala dengan api yang sangat kecil ya. Kalau udah benar-benar tercampur rata seperti ini, matikan api. Kemudian fly-nya aku mau biarkan hingga dingin, dan bagian atasnya aku mau beri plastik wrap supaya bagian fly atasnya itu tidak berkulit ya. Jadi untuk plastiknya itu disentuhkan ke fly-nya seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini aku mau buat kulit susnya. Di sini aku sudah siapkan 60 gram margarin. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 125 ml air. Lalu ini aku mau masak di api sedang cenderung kecil. Masak sampai margarinnya larut dan airnya itu mendidih ya. Nah, kalau sudah larut seperti ini dan ini sudah mendidih, kemudian masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang. Masukkan aja langsung semuanya, kemudian aduk cepat. Nah, di proses ini boleh kecilkan api ke api yang paling kecil ya teman-teman, lalu aduk-aduk selama 2-3 menit. Kalau teksturnya sudah kalis seperti ini sudah cukup. Kemudian aku mau pindahkan ke wadah dan biarkan adonan kulit susnya ini hingga benar-benar dingin ya. Nah, kalau adonan kulit susnya sudah dingin, kemudian aku mau tambahkan dengan 2 butir telur ukuran sedang. Maksimal ukuran telurnya itu 60 gram ya teman-teman. Jadi kalau telurnya itu terlalu besar, nanti adonan susnya itu akan terlalu lembek. Kemudian ini diaduk menggunakan balon whisk sampai tercampur rata. Boleh juga menggunakan mixer dengan speed rendah. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian aku mau masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Ini boleh langsung diberi spoit ya. Kemudian di sini aku sudah siapkan cetakan bunga seperti ini. Ini khusus untuk sus bunga ya teman-teman. Olesi cetakan menggunakan margarin tipis-tipis aja supaya nggak lengket. Nah, kalau cetakannya sudah diolesi margarin seperti ini, kemudian aku siap untuk dicetak ya. Ini aku menggunakan spuit seperti ini. Ini nggak tahu nomor berapa karena aku menggunakan spuit lokal, jadi nggak ada nomornya. Kemudian disemprotkan seperti ini sesuai di video ya. Bagian tengahnya itu usahakan jangan terlalu tebal ya teman-teman, karena nanti kulit susnya itu akan mengembang. Nah, ini seperti ini hasilnya. Lakukan lagi hingga semuanya selesai. Setelah susnya dicetak, kemudian ini mau aku panggang di suhu oven 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 35-40 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Selama memanggang sus, jangan buka-buka tutup oven karena bisa menyebabkan sus itu menjadi kempes, dan pastikan saat sus diangkat, gelembung-gelembung yang ada pada bagian atas sus itu sudah tidak ada ya. Nah, selama menunggu kue susnya dipanggang, ini mau aku siapkan dulu diplomat krimnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram whipped cream bubuk, lalu tambahkan 200 ml air dingin. Ini harus air yang benar-benar dingin ya. Kemudian mixer speed paling tinggi sampai whipped creamnya mengembang dan mengental. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini sudah cukup. Kemudian sisihkan dulu. Nah, di sini aku sudah siapkan fly yang tadi udah kita bikin, dan ini fly-nya itu udah dingin. Dan supaya fly-nya itu lembut kembali, ini mau aku aduk-aduk menggunakan balon whisk. Aku lebih sarankan aduk-aduk menggunakan mixer ya, di mixer sebentar aja supaya hasil fly-nya itu benar-benar lembut. Kemudian campurkan fly yang tadi udah kita buat ke dalam whipped cream. Ini aku masukkannya secara bertahap ya, jadi nggak semuanya sekaligus. Kemudian mixer speed paling rendah, cukup sampai tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata kayak gini, masukkan sisa fly-nya kembali dan mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata ya.
Nah, kalau krimnya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, sisihkan dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini teman-teman boleh di suhu ruang atau masukkan ke dalam lemari es ya. Tuh hasil diplomat creamy itu lembut banget, ini versi ekonomis ya teman-teman. Teman-teman boleh bikin setengah resep karena ini jujur aku bikinnya itu sekaligus. Nah, ini kue susnya udah mateng. Kalau udah mateng dan kecoklatan kayak gini, langsung aja keluarkan dari oven. Setelah kue susnya matang, ini bisa langsung kita hias atau kita beri toppingnya. Di sini aku menggunakan spuit krimnya dengan spuit yang tadi kita bikin untuk kulit susnya, supaya hasilnya itu lebih cantik ya teman-teman kalau disemprotkan menggunakan spuit seperti ini. Ini secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak banget, jadi secukupnya aja seperti ini. Tuh gini aja udah cantik banget. Dan nanti kita akan beri topping buah. Nah, ini lakukan hingga selesai. Kalau udah selesai diberi krim, ini mau langsung aku tata buah kiwi, buah stroberi, dan anggur. Untuk tata buahnya itu sesuai selera teman-teman aja ya, dan untuk topping buahnya mau buah apa sesuai selera teman-teman juga. Nah, ini dia hasilnya, sus buah, sus bunga. Ini cantik banget, cocok banget untuk ide isian snack box premium. Dan ini sudah layak banget buat dijual ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 pieces. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang udah recook, jangan lupa tag Instagram aku ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.